Halo teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan tentang resiko kredit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Zakia Ratu Aninda dengan NPM 201110198. Yang kedua, ada Reina Aega Priyadi dengan NPM 201110212. Yang ketiga, ada Aileen Quinta Nasarani Hanjaya dengan NPM 201110210. Yang keempat, ada Mela Wahyuni dengan NPM 201110213. Yang kelima, ada Ajeng Riani Putri dengan NPM 201110065. Yang keenam, ada Dea Maria Francisca dengan NPM 201110024. Simak videonya ya. Yang pertama, ada pengertian risiko kredit. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utang, baik utang pokok maupun bunga ataupun keduanya. Tujuan risiko kredit. Tujuan manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Seberapa penting mengkaji risiko kredit? Pengkajian risiko akan sangat berpengaruh pada pengaturan keuangan kita, sehingga sangatlah penting untuk kita mengevaluasinya sebelum melakukan kredit. Risiko kredit akan muncul jika suatu waktu kita tidak dapat mampu melakukan pembayaran, sehingga akan berdampak pada penambahan piutang kepada bank di saat kita nunggak bayar angsuran kredit. Jenis risiko kredit. Yang pertama, sovereign credit risk, yaitu risiko kredit pemerintahan merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang ini mencakup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda. Yang kedua, corporate credit risk, yaitu risiko ini merupakan salah satu jenis-jenis risiko yang kerap terjadi, terutama pada industri perbankan seperti risiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang, risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima kredit, selanjutnya risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Yang ketiga, ada retail customer credit risk, yaitu risiko ini dapat terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Biasanya, kredit konsumen individu seperti ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sehingga sumber pengembalian kredit tersebut tidak berasal dari objek yang dibiayai. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian kredit ini perlu dibatasi untuk memperkecil risiko. Metode pengelolaan risiko kredit. Yang pertama, model pemeringkatan atau grading model. Model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar atau default. Dalam hal ini, bank melakukan kalibrasi risiko yang pada gilirannya akan memungkinkan bank untuk menetapkan suatu probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan, atau yang dikenal dengan probability of default atau PD. Cara ini memungkinkan bank untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada kredit berkualitas buruk yang memiliki kemungkinan gagal bayar yang tinggi. Kedua, manajemen portofolio kredit. Bank dengan cara yang sama mengukur portofolio kreditnya untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu industri atau wilayah geografis tertentu. Hal ini memungkinkan bank untuk melakukan diversifikasi pada portofolio kreditnya sehingga risiko terjadinya default yang bersifat sistemik dapat ditekan. Analisis seperti ini dikenal sebagai cohort analysis dan dapat digunakan baik pada kredit korporasi maupun perorangan. Ketiga, sekuritisasi. Salah satu teknik yang digunakan bank untuk melindungi dirinya dari gejolak ekonomi adalah dengan mengemas dan menjual sebagian portofolio kreditnya kepada investor dalam bentuk surat berharga. Teknik ini dikenal sebagai sekuritisasi. Sekuritisasi memungkinkan bank untuk mengurangi potensi eksposur yang tinggi pada suatu jenis kredit tertentu yang menurut skenario bank menunjukkan tingkat resiko atau konsentrasi resiko yang paling tinggi. Yang keempat, yaitu ada peran agunan. Agunan didefinisikan sebagai aktiva yang diperjanjikan oleh debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih dalam hal terjadinya default.
Agunan memiliki peranan penting dalam kebijakan pemberian kredit yang diterapkan oleh bank. Agunan dapat memiliki bentuk yang beragam. Salah satu bentuk yang paling mudah dikenali dan paling aman adalah uang tunai, sementara bentuk yang paling umum adalah properti hunian. Yang keempat, yaitu ada monitoring arus kas. Sebagai bank yang mengalami tingkat default yang tinggi, menemukan bahwa tindakan segera terhadap situasi kredit yang memburuk dapat mengurangi permasalahan secara signifikan. Bank-bank tersebut menurunkan resiko kreditnya dengan cara membatasi tingkat ekspor atau dikenal sebagai ekspor out default dan memastikan bahwa nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. Yang keenam, yaitu ada manajemen pemulihan. Manajemen yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami default dapat menghasilkan pemilihan yang cukup besar dibandingkan tingkat kerugian semula. Oleh karena itu, sebagian bank menciptakan unit kerja yang secara khusus ditugasi untuk menangani pemulihan kredit macet sebagai bagian dari proses manajemen risiko kredit yang berkualitas tinggi. Loss given default atau LGD adalah perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadi default. Penerapan LGD ini secara bersama-sama berperan dalam mendekatkan internal rating base untuk menghitung modal berdasarkan risiko kredit. Upaya penyelamatan kredit bermasalah, yaitu dengan restrukturisasi atau penjadwalan ulang, yaitu upaya untuk menyelamatkan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang menunjukkan itikat baik untuk bekerja sama, dan usahanya masih berjalan, serta mempunyai prospek yang baik, sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu kredit dan penurunan suku bunga. Berikut beberapa bentuk restrukturisasi kredit, antara lain, yang pertama, penurunan suku bunga kredit, yang kedua, pengurangan tunggakan bunga dan atau penalti, yang ketiga, pengurangan tunggakan pokok kredit, yang keempat, perpanjangan jangka waktu kredit, yang kelima, penambahan fasilitas kredit, yang keenam, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang ketujuh, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara bank pada perusahaan debitur. Lalu yang kedelapan, ada pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kembali. Lalu upaya yang kedua, yaitu penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi tetap tidak berhasil dan portofolio kredit tetap macet. Maka bank dapat menempuh cara penghapus bukuan kredit macet. Penghapus bukuan kredit macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan atau pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administratif, yaitu pemindah bukuan dari rekening intracomptable ke extracomptable. Oleh karena itu, secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar kembali kreditnya. Lalu upaya yang ketiga, yaitu dengan menerapkan prosedur atau tata cara penyelesaian barang agunan. Contoh risiko kredit, Bank A memberikan kredit perumahan kepada debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki risiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya. Berikut adalah pemaparan kami tentang risiko kredit. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih.